Ya salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini bangsa kita Indonesia masih boleh dikatakan dilanda kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dengan adanya virus corona atau COVID-19, apalagi ditemukan varian-varian baru yang diperkirakan sangat mudah menular, ya, sehingga banyak daerah-daerah yang saat ini dinyatakan ada pada zona merah. Beberapa hari ini kalau kita mendengar berita, membaca berita baik di medsos atau di televisi atau di media-media yang lainnya, tadinya yang sangat muncul itu di Kudus, kemudian di Jawa Tengah ini melebar, meluas ke daerah-daerah di sekitarnya. Bahkan kita mendengar bahwa ada 11 kabupaten kota yang ada pada zona merah, belum di daerah-daerah yang lainnya. Demikian juga kalau kita memperhatikan mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian seluruh jajaran yang ada di bawahnya, perhatiannya diarahkan, dicurahkan kepada bagaimana bisa mengatasi dan mencegah agar virus corona ini tidak semakin menyebar. Kemarin dicanangkan bahwa vaksinasi akan terus digalakkan di DKI itu, kalau bisa ya 100.000 tiap hari untuk bisa membuat rakyat ini memiliki imunitas kekebalan yang tinggi agar tidak mudah tertular dengan virus corona ini. Demikian juga terus masyarakat didorong, dihimbau, ya, diberi satu pemahaman agar supaya tidak abai di dalam menjalankan protokol kesehatannya, tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu tentu semua baik, dan sebagai warga negara yang baik, kita semua wajib ya untuk mematuhinya, wajib untuk melaksanakannya, disiplin di dalam mengerjakannya, agar apa yang menjadi usaha pemerintah ini tidak sia-sia. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di atas semuanya itu usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mengatasi kecemasan, kekhawatiran, ya, ketakutan dari pandemi virus corona
belum lagi dengan akibat yang ditimbulkan atau dampak yang terjadi dari virus corona ini sungguh sangat meluas di berbagai bidang kehidupan manusia. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus terus, selain kita ikut ambil bagian di dalam menyukseskan program-program yang dibuat oleh pemerintah, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan, usaha kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa pertolongan yang tertinggi hanya datang daripada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah terbawa arus di dalam keadaan situasi yang mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan, tetapi kita akan bisa menjadi tenang, kita akan bisa menghadapi segala sesuatu tidak dengan rasa cemas dan rasa takut. Maka di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, Daud mengatakan demikian, firman Tuhan mengatakan demikian: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya bahwa suatu ketika, saat-saat tertentu, setiap kita manusia, bukan saja yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi yang juga sudah percaya kepada Tuhan, diizinkan Tuhan untuk berjalan di lembah kekelaman. Ada saat-saatnya kita diperhadapkan dengan masalah, ada saatnya kita diperhadapkan dengan rasa khawatir, ada saatnya kita dihadapkan dengan keadaan yang mencemaskan. Tetapi Raja Daud berkata, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud tidak merasa takut, Daud tidak cemas, Daud tidak khawatir, tetapi Daud tetap bisa tenang menghadapi semuanya itu. Apa alasannya? Alasannya karena Tuhan selalu beserta Daud. Saya seringkali mengatakan ini bukan saja Daud bisa membuat syair Mazmur, tetapi ini adalah pengalaman dalam kehidupan Daud. Karena Tuhan selalu beserta, karena Tuhan selalu ada, diyakini tidak pernah meninggalkan, maka membuat Daud sekalipun harus menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupannya, Daud tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, karena Tuhan ada dan selalu menyertai di dalam setiap perjalanan kehidupan Daud. Bahkan akhirnya firman Tuhan mengatakan Daud selalu berhasil di dalam perjalanannya karena Tuhan menyertai Daud. Puji Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua
Daud juga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa? Karena Daud berkata, daripadanya lah keselamatanku. Daud menyimpulkan solusi yang terbaik agar tetap bisa tenang menghadapi semua masalah yang ada. Daud tidak takut, Daud tidak cemas, Daud tidak khawatir. Kuncinya adalah hanya dekat Allah saja. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan hanya berdiam diri di hadapan Allah. Berdiam diri di hadapan Allah, hanya dekat kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Ya, sudah di sini dikatakan hanya dekat Allah saja. Ya, ini sangat menekankan bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah Tuhan yang bisa memberikan ketenangan di dalam kehidupannya, bukan diukur dari ada tidaknya atau besar kecilnya masalah, tetapi diukur atau tergantung dari sedekat apa kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan kita bisa menghadapi segala sesuatu, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala masalah, kita bisa tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak gentar. Ini satu hal yang sangat-sangat penting, perlu bagi kita semua. Hanya dekat Allah saja. Bagaimana setiap kita bisa menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini? Ditentukan sedekat apa kita dengan Tuhan. Ya. Sejauh mana kita senantiasa mengusahakan diri untuk ada, berdiam di hadapan Tuhan. Ini yang akan menentukan bagaimana kita bisa menghadapi sesuatu dengan tenang, tidak mudah terombang-ambing dengan keadaan situasi yang sedang terjadi. Kadang-kadang kalau kita melihat, waduh kok begitu, waduh kok begini, bagaimana nanti? Ya. Kalau kita melihat masalah persoalan yang ada dan kita mengukur dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, pasti akan membuat kita takut dan membuat kita cemas. Tetapi ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ada damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ada iman, keyakinan akan pertolongan demi pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah Tuhan jauhkan dari kehidupan kita. Sehingga membuat kita tetap tenang, bisa menghadapi segala sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan mendekat kepada kita. Dikatakan di dalam surat Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8,
Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 bagian A. Dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian juga kalau kita membaca di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat mulai 12 sampai ayat 14 dikatakan demikian. Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Sampai di sini. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Tuhan berkata, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Satu lagi di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian firman Tuhan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan sudah menyatakan kesediaannya untuk berada dekat dengan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu ada bagi kita. Bahkan Tuhan sudah mengetuk pintu di dalam setiap kehidupan kita. Apabila kita mendengar suara Tuhan dan kita membukakan pintu, maka Tuhan akan masuk, ada bersama-sama dengan kita, mendatangkan ketenangan dalam kehidupan ini, mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatunya, tidak dengan gerusah-gerusu, tidak dengan takut, khawatir, tetapi kita menjadi tenang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain Daud, ya kita juga bisa belajar dari Daniel. Daniel itu orang yang memiliki satu kehidupan
dekat dengan Tuhan. Dikatakan 3 kali sehari dia naik ke atas loteng rumahnya dan berdoa kepada Tuhan, menyembah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika ada peraturan dari raja yang dibuat sedemikian rupa untuk menjerat Daniel, agar supaya Daniel dijatuhkan oleh musuh-musuhnya, ya, sekalipun tidak nampak pada waktu itu, tetapi ada usaha untuk bisa menjatuhkan Daniel, sehingga raja mengeluarkan maklumat agar supaya setiap orang yang tidak menyembah kepada raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan mendengar peraturan itu, Daniel tidak khawatir, tidak takut, tidak kemudian melarikan diri atau kemudian menyerah. Tidak. Tapi Daniel pulang ke rumahnya, kemudian naik ke atas lotengnya dan kemudian berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Disitulah ada ketenangan, sehingga sekalipun memang harus masuk ke dalam gua singa, Daniel tidak pernah menyerah, tidak pernah takut. Dan disitulah akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan, ya, mujizat Tuhan terjadi, sehingga Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa itu tidak mengalami celaka, tetapi justru menjadi kesaksian yang luar biasa. Sebab Daniel keluar dalam keadaan yang sehat walafiat, ya, tidak kekurangan apapun juga. Karena apa? Karena selalu hidup dekat dengan Tuhan. Raja Yosafat ketika diperhadapkan dengan musuh-musuhnya yang datang secara mendadak, Bani Moab, Bani Amon, pasukan orang-orang Meonim, mereka datang menyerang kepada Yosafat. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20 dikatakan Yosafat menjadi takut. Nah, dalam keadaan takut seperti itu, Yosafat tidak kemudian bagaimana menyusun strategi untuk menghadapi musuh-musuhnya, bagaimana untuk mengumpulkan tentara-tentaranya, bagaimana bisa kemudian mempergunakan senjata-senjatanya dan lain sebagainya, atau mencari kawan untuk melawan musuh-musuhnya. Tidak. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memaklumkan kepada seluruh rakyatnya, berkumpul, berpuasa, berdoa bersama-sama, mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sebagaimana tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat kepada kita. Ketika kita berdoa, maka Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan memulihkan dari segala sesuatu. Dan itulah yang dialami oleh Yosafat. Bukan saja kemudian bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, tetapi kemudian Yosafat dan rakyatnya mendapatkan jarahan yang luar biasa. Hasil dari mendekatkan diri kepada Tuhan, hasil di dalam mengandalkan Tuhan, hasil percaya dan mempercayakan semua keadaan kepada Tuhan, sehingga mengalami perkara-perkara yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan saja mendekat kepada kita, tetapi Tuhan
mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, ketika kita membuka diri, membuka hati, ya, menyambut Roh Kuduslah yang senantiasa siap sedia untuk menolong, menjadi penghibur, kuasanya menyertai di dalam setiap perjalanan kehidupan kita dan membuat kita pasti menjadi pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Tetapi justru yang seringkali terjadi adalah kita lupa untuk mencari Tuhan. Kita lupa untuk mendekat kepada Tuhan karena terlalu sibuk dengan melihat, memperhatikan keadaan situasi yang terjadi. Bahkan kita juga terlalu sibuk untuk mencari jalan keluar sesuai dengan kekuatan kemampuan kita sendiri, sehingga kita tidak pernah menemukan Tuhan dan pertolongan demi pertolongannya. Atau kita sudah mencari Tuhan, sudah datang kepada Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah menemukan Tuhan dan mengalami pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Maka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita perlu sekali untuk selalu introspeksi diri. Apakah masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, perbuatan-perbuatan jahat yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga Tuhan tidak berkenan untuk menemui kita, tidak berkenan untuk mendengar. Dan apakah masih ada dosa-dosa yang terselip di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan tidak mendekat kepada kita. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak merespon apa yang menjadi seruan kita. Ada hal-hal yang masih kurang berkenan dalam hidup ini di hadapan Tuhan. Masih ada dosa-dosa, masih ada kejahatan-kejahatan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Maka kita selalu introspeksi agar supaya kita benar-benar bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita, dan kita boleh mengalami pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan diganti dengan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Sekalipun diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, tetapi kita tidak lagi takut khawatir, sebab Tuhan yang selalu membackup di dalam segala sesuatunya bagi kita semua. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa, khususnya bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini.
biar pertolongan Tuhan dinyatakan, bahkan keajaiban Tuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi atas bangsa dan negara kita Indonesia ini. Tetapi biar bangsa kita ini juga terus mau introspeksi diri. Apabila ada dosa, perbuatan-perbuatan jahat, bangsa kita bisa menyadarinya dan kemudian bertobat di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, sehingga pertolongan demi pertolongan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa terjadi atas bangsa dan negara ini. Keadaan situasi segera boleh mengalami pemulihan demi pemulihan oleh karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.